Halo, selamat pagi. Fokus Kasus kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Episode kali ini Fokus Kasus akan mengetengahkan mengenai kasus tewasnya seorang wanita yang ditemukan dalam kondisi nyaris tanpa busana. Diduga kematiannya melibatkan seorang pemuda yang baru berkencan dengannya. Jangan lupa subscribe. Seorang wanita ditemukan dalam sebuah karung. Mulanya penyelidikan mengalami kesulitan karena tidak adanya identitas. Saat itu jasadnya ditemukan nyaris tanpa busana. Namun polisi menemukan sebuah benda di dalam karung. Benda apakah itu yang ditemukan polisi? Sungai kecil di tepi Jalan Tukat, Kertadalem, Sidakarya, Denpasar, Bali menjadi perhatian banyak orang setelah ditemukan sesosok mayat dalam karung di Sungai Penggawa ini. Polisi yang dilaporkan penemuan jasad di sungai ini memeriksa karung berwarna putih dengan coretan spidol bertuliskan Panju Utama. Pada pemeriksaan awal ini, di dalam karung terdapat mayat seorang wanita yang hanya mengenakan baju atasan mini warna gelap. Tidak ada celana yang menutupi alat vitalnya, dan di bagian belakang kepalanya terdapat luka bekas benda tajam. Tidak ada identitas lain yang menunjukkan jati diri wanita berkulit putih itu. Pemeriksaan luar juga menemukan bibir wanita berambut ikal itu dioperasi silikon. Warga di sekitar tempat mayat wanita itu ditemukan tidak ada yang mengenal sosok wanita itu. Polisi menduga korban pembunuhan ini bermukim di daerah yang jauh dari tempat penemuan mayat. Namun dari penelusuran data kependudukan, polisi mendapatkan informasi wanita itu bernama Jematun, berusia 46 tahun, warga Mojokerto, Jawa Timur. Sementara itu, sejumlah petugas yang terlibat dalam penyelidikan mencurigai botol plastik bekas yang didapati di dalam karung berasal dari tempat-tempat pengumpulan barang bekas. Nah, kita menemukan dari jejak-jejak di TKP. Jejak di TKP itu karung plastik berisi botol plastik kosong, ya kan? Kemudian di dalam karung plastik juga ada tali, kemudian ada handphone bekas yang sudah tidak bisa dipakai kembali. Nah, kemudian kita menduga kuat karung tersebut bukanlah karung yang ada di toko-toko, tetapi karung yang memang merupakan untuk menyimpan barang-barang rongsokan. Dan setelah menelusuri sejumlah tempat pengumpulan barang bekas di sekitar tempat penemuan mayat, polisi mencurigai seorang lelaki yang berada di Jalan Danau Tempe, Denpasar terlibat dalam pembunuhan ini. Polisi pun lalu membawa lelaki berinisial AR itu ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya. Hasil interogasi kita terhadap tersangka pada saat kita melakukan penangkapan awal terhadap tersangka Arif Santoso, memang saat itu tersangka tidak mengakui tentang perbuatannya. Jadi Arif ini adalah seseorang yang ditugaskan untuk menjaga gudang tempat menerima barang-barang rongsokan. Keberadaan CCTV yang ada di tempat tersebut, di tempat Arif bekerja itu, kita menemukan ada 2 CCTV. Kita persesuaikan rangkaian alibi-alibi tersebut. Jadi kita menemukan bahwa Jematun diduga jam 8 malam masih bertemu dengan saksi. Nah, kemudian kita semuakan dengan alibi yang dimiliki oleh Arif. Terdapat suatu kejanggalan dan kami kejar terus. Benarkah lelaki itu yang membunuh? Ataukah penampilannya hanya kemiripan belaka dengan ciri-ciri yang ditemukan polisi? Dan apa hasil pemeriksaannya? Dari hasil pemeriksaan di Mapolresta Denpasar terungkap Jematun tewas dibunuh oleh AR usai berhubungan intim dengan lelaki itu. Kepada petugas yang memeriksanya, AR menjelaskan dirinya tidak mengenal dekat Jematun karena wanita itu baru bertemu dengannya di malam itu. Dan kendati korban berusia jauh lebih tua dari AR,
Namun lelaki itu merasa tertarik dengan penampilan korban. Pada saat ditanya dan diinterogasi, Arif menyampaikan bahwa Arif bertemu dengan korban itu di depan gerbang tempat dia bekerja itu. Jadi memang mereka di situ papasan. Kemudian korban mau permisi untuk ke kamar mandi, si Arif mengikuti dari belakang. Dari situlah muncul niatnya Arif untuk melakukan hubungan badan terhadap korban dan akhirnya terjadi peristiwa tersebut. Dalam pemeriksaan polisi, AR yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini mengaku dirinya membunuh wanita berkulit putih itu karena ingin memiliki telepon genggam korban. Tetapi Jematun tidak mau memberikannya. Hal ini yang kemudian memicu emosi AR, lalu ia membunuhnya dan membuang mayat yang dibungkus karung ke sungai tak jauh dari tempat kerjanya. Kasus ini menjadi pelajaran bagi banyak orang untuk tidak mudah percaya dengan orang yang baru dikenal. Terkadang sikap yang terlalu baik di awal pertemuan menjadi jebakan bagi sebuah kejahatan. Dari hasil pemeriksaan intensif, tersangka AR mengungkapkan dirinya baru mengenal Jematun pada malam itu. Dan peristiwa itu berawal ketika korban melintas di dekat gudang penyimpanan barang bekas di Jalan Danau Tempe, Denpasar. Kepada tersangka yang menjaga gudang, korban meminta izin untuk menggunakan toilet karena ingin buang air. Dan usai korban keluar dari toilet, tersangka yang tertarik dengan penampilan Jematun menggoda wanita beranak satu itu untuk melakukan hubungan intim. Tersangka membujuk korban dengan imbalan akan mengantar wanita itu pulang ke rumahnya di kawasan Padagalak, Denpasar. Dan terpikat oleh bujuk rayu tersangka, Jematun pun luluh dan bersedia menuruti keinginan AR di kamar mandi gudang itu. Dan selepas tengah malam usai melampiaskan keinginannya, tersangka melihat telepon genggam korban. Ia tertarik dan ingin memilikinya, namun korban menolak memberikan. AR langsung emosi. Ia membenturkan kepala korban ke dinding bak air di kamar mandi hingga wanita itu meregang nyawa. Untuk menghilangkan jejaknya, AR memasukkan tubuh wanita yang hanya mengenakan daster mini itu ke dalam karung. Ia kemudian membawa dengan sepeda motornya ke sungai kecil Kertadalam yang berjarak sekitar 2 km dari gudang itu. AR lalu membuang karung berisi jasad Jematun ke sungai. Pada saat kamar mandi, niat Arif itu muncul. Niatnya muncul karena juga di situ tempatnya sangat gelap. Di tempat TKP diduga dilakukan pembunuhan tersebut, muncullah niatnya untuk melakukan hubungan badan. Kemudian Arif menyampaikan, boleh nggak saya melakukan hubungan badan dengan kamu, sebagai ganti kamu saya antar pulang. Karena awalnya ketemu di gerbang, mereka menjanjikan bahwa Arif ini akan menerima sejumlah uang pada saat dia akan diantar ke pulang. Pada saat sudah melakukan hubungan badan, setelah itu tersangka melihat bahwa korban memegang handphone. Akhirnya dia berusaha untuk mengambil handphone tersebut. Tidak banyak yang tahu mengenai kehidupan pribadi korban. Lalu bagaimana sebenarnya sosok wanita itu? Dan mengapa ia dekat dengan kehidupan dunia malam? Korban Jematun yang berasal dari Mojokerto, Jawa Timur dikenal sebagai seorang wanita pekerja keras. Saat menelusuri identitas korban, diketahui bahwa Jematun memiliki 2 orang anak namun tidak tinggal bersamanya. Dalam catatan polisi, korban kerap berpindah-pindah tempat tinggal, antara lain di Mojokerto, Banjarmasin, Banyuwangi, dan terakhir diketahui bermukim di kawasan Pasiran, Padagalak, dan Pasar Bali. Polisi yang menyelidiki kasus ini mendapati wanita asal Mojokerto itu mencari uang sebagai wanita penghibur. Jematun ini adalah seorang janda yang memiliki 2 anak, asalnya dari desa Kedung Udi di Mojokerto.
kemudian Jumatun berpindah-pindah. Sebelum di Denpasar, Jumatun tinggal di Banyuwangi, dan sekarang Ibu Jumatun, Ibu almarhum, tinggal di Komplek Pasiran di Padanggala yang merupakan komplek lokalisasi. Di kawasan Pasiran, Padanggalak, Denpasar ini, Jumatun dikenal dengan nama Eni. Ia menyewa sebuah kamar di sini dan tinggal seorang diri. Sosoknya dikenal sebagai seorang yang baik dan ramah terhadap siapa saja, kendati baru dikenalnya. Selain itu, dari hasil kerja kerasnya di Bali, korban kerap membantu keluarganya di kampung. Karena itu sejumlah orang yang mengenal Jumatun merasa sangat bersedih dengan peristiwa ini. Sendiri, kadang pacarnya aja kesini, kadang-kadang 3 hari sekali, seminggu sekali gitu. Ya sempat kaget mas, orang besoknya, kemarinnya masih ketemu kan, masih sempat masak bareng, sempat bercanda juga, nggak nyangkanya lo udah nggak ada sekarang. Ya mengeluhnya tentang anaknya, katanya sakit. Ya itu aja sih. Kadang soal ekonomi juga. Hasil penyelidikan polisi mendapatkan sejumlah petunjuk yang mengarah pada keterlibatan tersangka. Namun, apakah lelaki itu berencana melakukan tindak kejahatan? Tersangka AR di awal penyelidikan menyangkal keras perbuatannya. Namun alibi tersangka terpatahkan setelah polisi menemukan sejumlah alat bukti, termasuk rekaman kamera pengawas di gudang pengumpulan barang bekas tempat AR bekerja. Selain itu, di gudang itu yang diduga menjadi tempat korban dibunuh, didapatkan jejak-jejak lain yang menguatkan dugaan keterlibatan AR dalam pembunuhan Jumatun. Kebetulan ada salah satu barang dari korban itu yang dibawa oleh tersangka, dan kemudian yang paling menguatkan adalah rekaman CCTV tersebut. Tersangka lah yang paling terakhir bertemu dengan korban, sehingga pada saat kita interogasi yang bersangkutan mengakui, dan setelah kita lakukan penggeledahan di TKP, kita temukan ada bercak darah di situ yang diduga bercak darah korban. Hasil pemeriksaan serta analisa penyidik Polsek Denpasar Selatan, termasuk dalam prarekonstruksi, tidak menemukan adanya unsur perencanaan dalam pembunuhan Jumatun. Karena itu, AR dijerat pasal 338 KUHP mengenai menghilangkan nyawa orang lain, serta pasal 351 ayat 3 KUHP yang ancaman pidana maksimalnya berupa penjara selama 15 tahun. Tayangan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Fokus Kasus. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna untuk Anda. Dan selalu berhati-hati dimanapun Anda berada. Sampai jumpa.